Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan kisah novel dari Menantu Terbengkalai Ternyata Seorang Miliarder. Buat kalian yang baru mampir di channel kecil ini, jangan lupa untuk dukung terus dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Selamat membaca dan mendengarkan. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 811. Diana Yandra datang ke rumah George. Diana Yandra dengan cepat turun dari sofa dan mulai mengemasi barang-barangnya dengan telanjang kaki. Tunggu aku. Aku ingin mengambil tas dan gaun yang baru kubeli. Pria itu menggaruk kepalanya dan melihat ke arah Diana Yandra yang lucu. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berbuat apa. Oke, semuanya sudah dikemas, ayo berangkat. Diana Yandra datang dengan gembira. Bentak. Pria itu dengan ringan menebas leher Diana Yandra, menyebabkan Diana Yandra pingsan di tempat. Maaf, Nona Yandra. Perintah tuannya adalah untuk tidak membawamu melarikan diri. 8 jam kemudian, sebuah pesawat mendarat di kota San Diego, tempat tinggal keluarga George. Diana Yandra lah yang turun dari pesawat. Di samping Diana Yandra, ada beberapa orang kulit putih yang mengantarnya ke dalam mobil tak berawak. Segera, Diana Yandra dibawa ke kamar Yekilin. Tuan Brahma, Diana Yandra telah dibawa ke sini. Salah satu pria kulit putih berkata. Yekilin tersenyum, memandang Diana Yandra, melihat ke atas dan ke bawah, dan menemukan bahwa gadis ini memang cantik, langka dan menawan. Apakah kamu Diana Yandra? Yekilin bertanya. Diana Yandra menggelengkan kepalanya. Tidak, Anda telah menangkap orang yang salah. Saya bukan Diana Yandra, nama saya Kinda Chuan. Yekilin berkata dengan marah. Brengsek, kamu jelas-jelas Diana Yandra. Aku sudah punya fotomu, dan kamu masih ingin menyangkalnya? Diana Yandra berkata, jikalau begitu kamu benar-benar aneh. Karena kamu tahu bahwa saya adalah Diana Yandra. Mengapa kamu membuang-buang waktu dan bertanya lagi? Apakah itu demensia? Kamu tidak terlihat setua itu. Yekilin tidak menyangka bahwa Diana Yandra, seorang gadis, sebenarnya memiliki lidah yang sangat tajam. Tidak hanya dia tidak takut terjebak di tempat asing, dia bahkan berani melontarkan komentar sinis padanya. Mencari kematian. Dasar gadis liar, aku tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahku pada Adinata. Jadi aku akan melampiaskan amarahku pada adik iparnya dulu. Kata Yekilin, mengulurkan telapak tangannya, dan hendak menampar Diana Yandra. Namun, Diana Yandra memiliki sosok yang kuat dan lolos dari serangan Yekilin dengan mundur. Ketika Yekilin kehilangan kesabaran dan berlari ke arahnya lagi, Diana Yandra mengulurkan kaki kanannya dan membuatnya tersandung ke tanah. Aduh! Yekilin menjerit kesakitan setelah jatuh ke tanah. Kamu tahu kungfu? Sial, kenapa tidak tertulis di informasi sebelumnya? Yekilin merasa kecewa dan sangat tidak bahagia. Diana Yandra melipat tangannya di dada dan berkata dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Ceka. Tuan, kamu sangat lemah. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan wanita lemah sepertiku. Dengan fisikmu, kamu bisa, jangan jadi penjahat. Tahu? Aku menasihatimu untuk menjadi orang baik. Bajingan, aku akan menggaruk wajahmu untuk melihat apakah kamu masih berani menertawakanku. Yekilin memang hanya berpenampilan ganteng namun tidak bertenaga. Dulu ia pernah berolahraga. Namun sejak bergabung dengan Miss George, ia mendapati dirinya sudah tidak punya tenaga lagi untuk pergi ke gym. Namun, Yekilin mengeluarkan pisaunya. Tetapi Diana Yandra masih berdiri di sana dengan tenang, tanpa rasa takut sama sekali. Yekilin mengerutkan kening, tidak percaya, dan berkata pada dirinya sendiri, itu tidak benar. Informasi menunjukkan bahwa Diana Yandra adalah seorang anak yang tumbuh di keluarga biasa. Selain sebagai pramugari, dia tidak memiliki pengalaman sosial. Masuk akal kalau dia sangat takut padaku, tapi kenapa dia begitu tenang? Tentu saja, Yekilin tidak akan benar-benar menggaruk wajah Diana Yandra. Dia membawa Diana Yandra dari Tiongkok untuk mendedikasikannya kepada Clay George. Clay George awalnya mengira Diana Yandra terlalu kurus dan hanya menyukai penampilannya. Jika wajahnya tergores lagi, Clay George kemungkinan besar tidak akan menginginkannya. Ada apa? Apakah kamu tidak berani mengambil tindakan? Diana Yandra juga dengan sengaja memprovokasi pihak lain untuk mengambil tindakan. Yekilin membuang pisaunya dan mendengus dingin. Gadis bau, aku tidak punya waktu untuk memberimu pelajaran. Kamu akan mengabdi pada Tuan Muda George yang hebat. Nanti, jika kamu berani menggunakan seperti itu sikap jika Anda berurusan dengan Tuan Muda George, tunggu saja kematiannya. Pergi, bawa dia menemui Tuan Muda George. Ding dong. Ini aku, Yekilin, Tuan Muda George. Memasuki. Yekilin memimpin anak buahnya dan membawa Diana Yandra masuk. Saat ini, Clay George sedang mengenakan helm dan bermain ski di dunia maya. Setelah menunggu selama 20 menit penuh, Clay George melepas helmnya. Yekilin buru-buru melangkah maju dan berkata, Tuan George, saya tahu Anda menyukai saudara ipar Adinata, jadi saya mengirim seseorang untuk membawa gadis itu Diana Yandra. Lihat. Clay George memandang ke arah pintu,
Dan tentu saja ada kecantikan Asia yang murni dan cantik. Awalnya, Clay George mengira kaki Diana Yandra terlalu kurus, tetapi setelah melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa kaki Diana Yandra tidak setipis di foto. Yah, tidak buruk, sangat bagus, tapi ada apa denganmu? Mengapa kamu membawa Diana Yandra ke sini? Apakah kamu tidak mendengarkan apa yang ibuku katakan? Clay George mengeluh kepada Ye Qilin. Ye Qilin berkata, Tuan muda, Ratu terlalu mencintai Adinata. Bagi Adinata, dia bahkan rela mengabaikan pikiran Anda. Saya pikir karena Adinata adalah orang yang Anda sukai. Sebagai anggota keluarga George kami, dia harus ambil inisiatif untuk menawarkannya padamu, dia tidak punya hak untuk menolakmu. Clay George juga sangat tidak senang dengan penolakan Adinata terhadapnya. Bukan Anastasia atau Cynthia Yandra, mengapa Anda menolak? Clay Georgeku yang agung, merupakan kehormatan baginya untuk jatuh cinta dengan adik iparmu. Kamu benar, aku tidak perlu peduli dengan pendapat bawahan. Dengan mengatakan itu, Clay George berjalan menuju Diana Yandra, dan Ye Qilin dengan cepat mengingatkannya. Tuan muda, gadis liar ini memiliki temperamen yang sangat keras kepala dan mungkin tidak mau melakukannya. Mengapa Anda tidak memberinya obat? Apakah dia lebih patuh? Clay George langsung marah. Brengsek, apa identitasku sebagai Clay George? Untuk mendapatkan seorang wanita, apakah aku perlu menggunakan cara-cara tercela seperti itu? Clay George selalu sombong. Dia sangat yakin bahwa dia adalah orang paling mulia di dunia, dan di masa depan, dia akan menjadi penguasa dunia. Oleh karena itu, dia tidak akan pernah menggunakan cara-cara tercela untuk mendapatkan seseorang seperti yang dilakukan orang lain. Jika Clay George menyukai seorang wanita dan wanita itu tidak menyukainya, Clay George akan memilih untuk membunuhnya. Dengan senyuman di wajahnya, Clay George berjalan menuju Diana Yandra dan berkata dengan lembut, Halo, Nona Yandra yang cantik. Siapa tahu, Diana Yandra tidak memperlakukan Ye Qilin dengan cara yang sama, tetapi menatap Clay George dengan mata kagum. Iya, saudaraku, kamu sangat tampan. Apakah kamu yang menangkapku di sini? Ye Qilin tiba-tiba terkejut. Diana Yandra sebenarnya memuji Clay George karena tampannya? Lalu kenapa sikapmu begitu buruk terhadap Ye Qilin barusan? Apakah Ye Qilin tidak setampan Clay George? Ini membuatnya sangat tidak senang. Clay George sangat senang dipuji. Maaf sayang, bukan aku yang menangkapmu. Bawahankulah yang pandai mengambil keputusan. Bukankah itu membuatmu takut? Diana Yandra berkata, itu membuatku takut. Mereka sangat kejam selama ini, dan orang ini hanya ingin menganiaya orang lain. Ye Qilin tampak ngeri. Tuan muda, jangan dengarkan omong kosongnya. Saya pasti tidak akan mendengarkannya. Bab 812. Sesuatu terjadi pada Diana Yandra. Bentak. Clay George tiba-tiba menjadi marah dan menampar wajah cantik Ye Qilin. Clay George berkata dengan marah, tidak apa-apa membawanya ke sini dari Tiongkok secara pribadi. Anda tahu Nona Yandra adalah wanita yang saya sukai, tetapi Anda berani menyentuhnya? Apakah Anda lupa siapa diri Anda? Ayolah, apakah Anda ingin ibu saya melakukannya? Secara pribadi memerintahkan eksekusimu? Ye Qilin berlutut di tanah dan terus menangis. Tuan George, saya benar-benar tidak memilikinya. Jangan percaya padanya. Dia tidak bersikap seperti ini sekarang. Diana Yandra terus memandang Clay George dengan kekaguman dan memuji. Saudara George sangat tampan ketika dia baru saja memukul seseorang. Dia sangat jantan. Saya paling menyukai pria seperti ini. Apakah begitu? Clay George tersenyum bangga, lalu mengusir Ye Qilin. Tendangan ini begitu kuat hingga Ye Qilin langsung muntah darah. Diana Yandra sialan ini. Ye Qilin tahu bahwa Diana Yandra sengaja memancing Clay George untuk bertindak. Semua informasinya salah. Semuanya salah. Ye Qilin sekali lagi menyalahkan keluarga George karena menganalisis informasi pribadi Diana Yandra. Informasi tersebut mengatakan bahwa Diana Yandra adalah gadis yang sederhana dan cantik, tanpa licik, dan sangat mudah untuk dihadapi. Tapi Ye Qilin menemukan bahwa wanita ini kejam dan jahat, dan jelas tidak ada hubungannya dengan sikap polos dan imut. Hanya dengan 2 kalimat, Ye Qilin dipukul hingga muntah darah. Skill gadis ini jelas tidak sederhana. Wow, kakak George sangat tampan. Diana Yandra bertepuk tangan lagi. Clay George memandang Diana Yandra dan bertanya, apakah kamu sudah tahu namaku? Diana Yandra tertegun sejenak, dan kemudian menjelaskan dengan serius. Saya mendengar dia memanggil Anda Tuan Muda George, jadi saya tahu nama Anda George, tapi saya belum tahu nama lengkap Anda. Clay George berinisiatif mengulurkan tangannya dan berkata dengan sangat sopan. Halo, Nona Yandra, senang bertemu dengan Anda. Nama saya Clay George. Diana Yandra juga dengan senang hati mengulurkan tangannya dan berjabat tangan dengan Clay George tanpa ada penghindaran. Namun, ini bukan sekadar jabat tangan biasa. Setelah memegang tangan Diana Yandra, Clay George sengaja memegangnya, ingin menguji sikapnya terhadapnya. Jika Diana Yandra ingin menarik tangannya, itu berarti dia agak menolak Clay George. Namun, Diana Yandra tidak melakukan ini. Tidak peduli apa yang Clay George lakukan padanya, dia sepertinya tidak menolaknya. Clay George tersenyum dan berkata, sepertinya kita memiliki harapan untuk menjadi teman baik. Tanpa diduga,
Diana Yandra menjawab, "Ya apakah kita hanya teman baik? Saya ingin menjadi pacar Anda, Tuan George. Yang terbaik adalah menikahi Anda dan menjadi istri Anda." Clay George tercengang. Dia masih memikirkan cara merayu Diana Yandra, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan begitu terus terang dan malah menggoda Clay George. Dan dia berterus terang, mengatakan dia ingin menikah dengannya dan menjadi wanitanya. Hahaha, oke, ada peluang, kamu harus tampil bagus, ada peluang, hahaha. Clay George sangat senang, bisa tidur dengan Adinata, adik iparnya yang cantik, juga menjadi salah satu cara dia melampiaskan emosinya. Saat ini, Ye Qilin melihat pemandangan ini dan diam-diam berkata di dalam hatinya, "Yuhuh, aku tidak menyangka gadis ini begitu proaktif. Kupikir dia wanita yang begitu murni. Hei, Adinata, kamu sangat peduli pada Diana Yandra. Jika kamu tahu bahwa kakak iparmu tidur dengan orang lain, kamu akan sangat sedih, bukan? Jangan khawatir, aku akan memberitahumu kabar baiknya segera." Kamar Miss George. Anne George dan Adinata sudah dekat sejak lama. Adinata menggunakan triknya sejak awal dan secara bertahap menghargai gaya dan pesona Miss George. Dia merasa bahwa Anne George tidak perlu minder dengan usia dan penampilannya. Sebaliknya, dia merasa bahwa Miss George yang asli lebih cantik daripada apa yang disebut wanita tercantik di Hollywood, Marilyn Monroe. Pikat dia. Saat Anne George mengenakan rok, Adinata mendatangi sebuah meja dan menemukan banyak kertas putih di atas meja. Tidak ada apapun di kertas putih itu, hanya ditumpuk di atas meja. Yang aneh adalah tidak ada pena di meja ini. Melihat apa? Anne George telah mengganti pakaiannya, berjalan mendekat, dan dengan lembut menyentuh telinga kanan Adinata dengan jari tangan kanannya. "Oh, tidak apa-apa. Kamu suka menulis? Atau menggambar? Kenapa banyak sekali kertas di sini?" Adinata bertanya. Anne George bersandar di meja dengan anggun dan bertanya, sayang, apakah kamu mencoba mencari tahu beberapa rahasia dariku? Apakah kamu benar-benar mencoba mencari tahu rahasia keluarga George kita? Itukah alasan kamu datang?" Adinata dengan cepat berkata, tidak, Miss George, apakah Anda benar-benar meragukan niat saya?" Anne George berkata, "Jangan bersemangat, sayangku, meskipun kamu bersemangat, itu tidak masalah. Aku tidak akan marah atau menghukummu dengan cara apapun. Di dunia ini, semua orang memanfaatkan satu sama lain. Aku punya apa yang kamu butuhkan di sini, jadi kamu datang. Tidak apa-apa. Semua orang mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kamu bisa membuatku bahagia dan aku bisa melindungimu dari keluarga Ross. Ini adil, bukan?" Adinata tersenyum. Anne George benar-benar kuat. Dia layak menjadi keluarga terbesar kedua setelah keluarga Ross. Dia sama sekali tidak bodoh seperti keluarga Miyamoto. Nampaknya sejak Adinata berlindung pada Anne George mengetahui bahwa Adinata tidak benar-benar berlindung padanya. Anne George berkata, saya sangat berterima kasih kepada Anda karena membantu saya menemukan rahasia keluarga lain. Tetapi saya minta maaf karena saya tidak dapat memberitahu Anda rahasia keluarga George kami. Saya khawatir Anda juga tidak akan dapat menemukan jawabannya di sini." Adinata mengangguk dan berkata, itu normal. Setiap orang punya rahasia. Saya juga punya rahasia. Kamu tidak tahu. Oh, apa rahasiamu? Tanya Anne George. Mau tahu? Kita bisa bertukar, kamu duluan, kata Adinata. Iblis nakal, bagaimana kamu bisa bertukar rahasiamu denganku? Anne George mencubit hidung tinggi Adinata, lalu berkata sambil tersenyum, ada yang harus kulakukan. Aku akan keluar dan menemuimu nanti. Sampai jumpa. Adinata melambaikan tangan, dan setelah Anne George pergi, Adinata tersenyum dan berkata, Anne George, rahasia kita tidak bisa ditukar sendirian, tapi itu bukan karena rahasiaku lebih rendah dari rahasia keluarga George MU. Rahasia? Sebaliknya. Bagaimana bisakah rahasia keluarga George MU dibandingkan dengan rahasia Tuhanku? Adinata adalah dewa. Dia bisa meramal masa depan. Dia selalu merasa kertas putih ini aneh ketika ditempatkan di sini. Tidak terlihat seperti kertas biasa. Jadi, Adinata duduk di meja, menekan kertas-kertas ini, dan mulai membuat prediksi. Kuharap aku bisa memprediksi rahasianya di sini. Adinata tidak tahu apa yang akan dia prediksi. Namun, dia tidak meramalkan rahasia apapun dari keluarga George, melainkan melihat gambar yang mengejutkannya. Clay George memeluk seorang gadis yang murni dan cantik dari belakang. Dan gadis itu ternyata adalah Diana Yandra. Bab 813. Biarkan gadis itu pergi. Apa? Adinata berdiri dari tempat duduknya karena terkejut. Mengapa Diana Yandra dan Clay George bersama? Mungkinkah Clay George menangkap Diana Yandra? Kemarin, Adinata menolak untuk mendedikasikan Diana Yandra kepada Clay George. Tetapi Clay George jelas tertarik dengan kepolosan dan kecantikan Diana Yandra. Mungkin dia diam-diam mengirim seseorang untuk menangkap Diana Yandra. Sialan, Clay George. Jika kamu berani menyentuhnya, ibumu pun tidak bisa melindungimu. Adinata bergegas keluar kamar dengan gugup. Adinata dengan cepat berjalan menuju tempat tinggal Clay George. Dalam perjalanan,
Dia bertemu Ye Qilin di antara ladang bunga dan rumput. Tentu saja, Ye Qilin sengaja bertemu Adinata di dekatnya. Ketika dia melihat Adinata, dia segera maju ke depan. Adinata, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, hehe. Adinata melirik Ye Qilin dan berkata, pergilah, aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu sekarang. Ye Qilin berpikir untuk memberitahunya tentang Diana Yandra dan memicu serangkaian efek. Bagaimana dia bisa pergi seperti ini? Jadi Ye Qilin meraih lengan baju Adinata dan mencoba memeluknya. Persetan denganmu, Paman. Adinata tiba-tiba mengayunkan lengannya dan menjatuhkan Ye Qilin ke tanah. Ye Qilin tahu bahwa Adinata telah disuntik serum Mirakuru dan tubuhnya sangat kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan oleh orang biasa seperti dia yang belum pernah berlatih. Namun, Ye Qilin hanya ingin memberitahu Adinata sedikit informasi. Bicara saja. Jadi, Ye Qilin memanfaatkan Adinata yang tidak berjalan jauh dan berkata dengan cepat, Adinata, jangan pergi dulu. Izinkan saya memberitahu Anda kabar baik. Kakak ipar Anda yang cantik, Diana Yandra, sekarang bersama Tuan Muda George kita. Mereka bercinta di dalam kamar. Hahaha, menurutmu apa yang akan mereka lakukan? Adinata ingin bergegas ke arah Clay George dengan cepat. Tidak ingin ditunda oleh Ye Qilin. Tetapi ketika dia mendengar Ye Qilin mengatakan ini, Adinata berhenti di tempat. Adinata berbalik, mendatangi Ye Qilin, dan menangkapnya. Mengapa Diana Yandra ada di sini? Siapa yang menangkapnya? Apakah itu kamu, binatang buas? Ye Qilin tidak suka dikendalikan oleh Adinata dan mencoba melepaskan diri. Tetapi dia mencoba yang terbaik dan tidak bisa menyingkirkan Adinata. Tapi Ye Qilin masih sombong. Saya mengirim seseorang untuk membawa Diana Yandra dari Tiongkok dan mendedikasikannya untuk Tuan Muda George. CK, kakak ipar tercinta Anda sekarang sedang diperankan oleh Tuan Muda. Apakah kamu merasa tertekan? Kita yang menjadi budak hanya harus mendedikasikan segalanya untuk membuat tuannya bahagia. Adinata, apakah kamu sudah terbiasa melakukan ini, Tuan Muda, dan belum belajar bagaimana menjadi budak? Harus menunjukkan rasa hormatmu kepada master. Aku akan belajar. Adinata sangat marah sehingga dia memukulnya. Saya akan meniru kelumpuhan Anda. Kamu berani memukulku. Aku laki Ratu George. Ratu George paling menyukai wajahku. Beraninya kamu memukul wajahku? Ye Qilin berteriak dengan darah mengalir keluar. Pukulan Adinata pada dasarnya memberinya operasi plastik. Adinata dipenuhi dengan kebencian. Dia sudah mengantisipasi adegan Clay George memeluk Diana Yandra. Dia memperlakukan Diana Yandra seperti anggota keluarga dan tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitinya. Tapi hari ini, Diana Yandra dirugikan karena Ye Qilin, favorit pria. Bagaimana Adinata bisa menghindarinya? Adinata langsung meraih leher Ye Qilin, lalu mengklik. Bunuh Ye Qilin di tempat. Mata Ye Qilin juga menunjukkan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia tidak percaya Adinata berani membunuhnya seperti ini. Di tempat Miss George, bunuh pria favorit Miss George. Jika kamu menyinggung para dewa, kamu akan mati. Adinata melirik ke pihak lain, tidak berkata apa-apa, dan segera berlari ke kamar Clay George. Di mana Clay George tinggal? Bawa aku menemuinya. Begitu dia berjalan ke kawasan pemukiman lain dengan gaya berbeda, Adinata melihat pria di samping Clay George dan berteriak keras. Seorang pria menghentikan Adinata. Di kamar Tuan George, Anda tidak bisa masuk begitu saja. Minggir. Mengapa Adinata peduli dengan identitasnya? Siapapun yang menindas Diana Yandra akan mati. Adinata membuka pintu dan bergegas masuk, diikuti oleh kedua anak buahnya. Namun setelah masuk, semua orang terkejut karena tidak ada orang di dalam. Seorang pekerja wanita datang. Tuan Muda dan seorang gadis Asia sudah lama keluar dari kamar. Apakah Anda tidak melihatnya? Adinata dengan cepat bertanya. Kemana gadis itu dibawa oleh Clay George? Pekerja perempuan itu berkata. Dia pergi ke ruangan lain, tetapi bukan Tuan George yang membawanya. Dia yang mengambil tuannya. Adinata. Pada saat ini, di ruangan yang berwarna aneh. Diana Yandra dan Clay George ada di dalam kamar. Begitu Diana Yandra masuk, dia melihat sekeliling ruangan seperti petugas pencari, seolah sedang mencari sesuatu. Clay George melihat punggung Diana Yandra yang menawan dan berkata, Nona Yandra, bagaimana kalau kita istirahat saja di kamar ini? Diana Yandra memeriksanya, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak, ayo ganti kamar. Clay George terdiam beberapa saat. Kamu masih ingin ganti? Dalam waktu sesingkat itu, dia sudah mengganti 17 kamar. Berapa banyak kamar yang perlu kamu ganti sebelum selesai? Itu hanya tempat untuk tidur. Bagaimana denganmu? Apakah kamu sangat pemilih? Diana Yandra cemberut dan berkata dengan genit. Saya juga ingin memilih kamar yang saya suka untuk melayani saudara George. Ayo pindah ke kamar lain. Clay George telah kehilangan kesabaran atas siksaan Diana Yandra, dan bahkan ketertarikannya pada Diana Yandra hampir hilang. Dia berkata dengan marah, di kamar mana yang masih ingin kamu kunjungi? Diana Yandra berpikir sejenak dan berkata, mengapa kamu tidak pergi ke kamar ibumu? Clay George langsung ketakutan. Apakah kamu gila? Kamu tidak bisa begitu saja memasuki kamar ibuku.
Bahkan lebih mustahil lagi untuk main-main denganmu di sana. Lagi pula, sekarang bocah lelaki Adinata itu masih itu dia. Diana Yandra, setelah kamu melakukan begitu banyak hal, apakah kamu meminta bantuan Adinata? Diana Yandra tersenyum dan berkata, bagaimana bisa? Mengapa saya harus meminta bantuannya? Saya tidak membutuhkan bantuannya. Clay George tersenyum dan berkata, kamu tidak membutuhkan bantuannya? Haha, menurutku tidak. Kamu adalah wanita yang lemah. Jika kamu ingin melawanku dan kamu tidak membutuhkan bantuannya, apa yang akan kamu lakukan? Misalnya, jika aku dengan paksa menginginkanmu sekarang, bisakah kamu menghentikanku? Diana Yandra menunjukkan senyuman aneh. Kamu bisa mencobanya. Senyuman aneh ini bagi Clay George tampak provokatif. Jadi, Clay George bergegas maju dan memeluk Diana Yandra dari belakang. Baiklah, sayang, berhentilah berlarian, di ruangan ini saja, biarkan aku bersenang-senang denganmu. Haha. Clay George mengira dia akan berhasil. Tetapi dia tidak menyadari bahwa mata Diana Yandra masih tenang dan menunjukkan rasa jijik. Detik berikutnya, dia mengangkat tangan kanannya sedikit, hendak melakukan gerakan melawan Clay George. Baru saja mendengar suara familiar datang dari luar pintu. Biarkan gadis itu pergi. Bab 814. Diana Yandra sebenarnya adalah Han Xiaozong. Kamu Adinata? Clay George terkejut, berbalik dan melihat bahwa Adinata lah yang ada di sini. Momentum Adinata sangat mencengangkan. Dan ditambah dengan fakta bahwa dia sendirian membunuh Park Seok-joon dan Miyamoto Kurasuke, dua kepala keluarga rahasia, dia masih dapat memberikan banyak tekanan pada Clay George. Saudara Adinata, kamu akhirnya sampai di sini. Diana Yandra mendorong Clay George menjauh dengan kekuatan yang bahkan Clay George tidak menyangka. Setelah itu, Diana langsung melompat ke pelukan Adinata, lalu berinisiatif untuk menciumnya. Adinata, hal ini membuat Adinata sedikit malu. Meskipun keduanya pernah menjalin hubungan sebelumnya, Adinata tidak ingin Diana Yandra mengingat kejadian itu sepanjang waktu. Dia berharap dia bisa melupakannya dan tidak terjerumus ke dalamnya begitu mereka bertemu. Bersikaplah intim dengan dirimu sendiri seperti ini. Apalagi saat ada orang luar yang hadir. Ketika Clay George melihat ini, dia juga terkejut. Apa hubungan kalian berdua? Adinata memandang Clay George dengan marah. Clay, sudah kubilang dengan jelas untuk tidak memprovokasi Diana Yandra. Tapi kamu tidak mengerti apa yang aku katakan, kan? Biarkan aku memberitahumu. Diana Yandra bukan hanya saudara perempuan istriku, dia juga wanita Adinataku. Apa? Clay George tercengang saat itu juga, tidak heran Adinata begitu peduli pada Diana Yandra dan tidak membiarkan Clay George melihatnya. Namun, hal yang paling mengejutkan adalah Diana Yandra juga memandang Adinata dengan ekspresi terkejut yang sama. Sial, benarkah itu? Clay George terkejut saat melihat ini. Adinata, apakah kamu pernah tidur dengan Diana Yandra? Mengapa Diana Yandra tidak mengetahuinya sama sekali? Adinata juga merasa aneh karena Diana Yandra tidak pingsan saat mereka berada di Buik. Dia tahu persis apa yang terjadi. Adinata memandang Diana Yandra dan berkata, Diana, mengapa kamu lupa? Kamu dibius hari itu. Kamu harus mengingatnya ketika kita berada di dalam mobil. Diana Yandra tampak bingung. Saya tidak tahu. Clay George mengutuk. Pria yang baik, Adinata, saya pikir Anda adalah semacam pahlawan. Ketika Anda menolak Lota, saya sangat mengagumi Anda dan berpikir Anda punya alasan sendiri untuk memilih seorang wanita. Pada prinsipnya. Tetapi kamu bahkan tidak menyayangkan saudara perempuan istrimu, dan kamu memperkosanya ketika dia dibius dan tidak sadarkan diri. Sebagai keturunan keluarga tersembunyi, kamu benar-benar melakukan hal yang tercela dan memalukan. Aku meremehkanmu. Diana Yandra telah dirusak olehmu, dan aku tidak lagi tertarik padanya. Setelah mengatakan itu, Clay George keluar dari kamar. Adinata sangat marah dan mencoba yang terbaik untuk menjelaskan. Saya tidak melakukannya. Itu bukan inisiatif saya. Kembalilah. Adinata juga tidak berdaya. Dia memandang Diana Yandra dan bertanya, Diana, ada apa denganmu? Mengapa kamu berpura-pura tidak mengingatnya? Jelas kamu yang mengambil inisiatif saat itu. Diana Yandra tersenyum dan berkata, Adinata, kamu jelas-jelas jatuh cinta dengan kakak iparmu, jadi kamu memanfaatkan orang lain saat mereka dibius, kan? Hahaha, kenapa kamu tidak berani mengakuinya jika kamu berani untuk melakukannya? Ketika Adinata mendengar nada suara Diana Yandra dan nama yang dia panggil sendiri, dia segera merasa bahwa Diana Yandra di depannya sedikit berbeda. Kamu bukan Diana Yandra. Adinata melihat seringai ikonik Han Xiaozong di wajah Diana Yandra. Ya, Diana Yandra di depannya sebenarnya adalah Han Xiaozong. Sejak dia ditangkap di Tiongkok, Diana Yandra telah dikendalikan oleh Han Xiaozong. Han Xiaozong tersenyum dan berkata, Etienne Brahmashen, bagaimana kalau kita bertemu lagi dengan cara ini? Apakah kamu puas dengan ciuman penuh gairah yang baru saja kuberikan padamu? Aku tahu kamu menyukai kakak iparmu, tapi ternyata tidak. Aku juga begitu malu bermesraan dengannya. Jadi aku sengaja menciumnya. Bagaimana kamu bisa berterima kasih padaku? Ketika Adinata mengira Han Xiaozong, pria malang itu, baru saja menciumnya, dia hampir muntah. Dasar pria menjijikan,
Aku akan menghajarmu sampai mati. Adinata langsung mencengkeram leher di Han Xiaozong. Han Xiaozong berkata, ya hati-hati, Tian Brahmashen, Diana Yandra, seorang gadis dengan kulit halus dan daging lembut, tidak dapat menahan siksaanmu. Jangan membunuhnya secara tidak sengaja. Kamu akan menyesalinya nanti. Adinata melihat wajah imut Diana Yandra. Bagaimana dia bisa tega menyakitinya? Dia harus meletakkan tangan kanannya. Adinata berkata dengan sengit, ya Han Xiaozong, kamu telah menyebabkan begitu banyak hal. Saat aku menyelamatkan Anastasia, aku akan menghajarmu. Han Xiaozong tersenyum dan berkata, tidak masalah, Tian Brahmashen, ketika kamu berhasil mengembangkan operasi penggantian otak, aku akan mengembalikan Anastasia kepadamu. Jika waktunya tiba, kamu dapat memukulku sesukamu. Bagaimanapun, saat itu aku sudah melakukannya. Aku bertukar otak dengan Baron Ross, dan sekarang aku tidak membutuhkan tubuhku lagi. Hahaha. Adinata diam-diam menghela nafas bahwa Han Xiaozong benar-benar licik, akan sulit untuk membalas dendam padanya. Apa yang kamu lakukan di sini? Adinata bertanya. Han Xiaozong mengambil 2 langkah ke depan dan berkata, saya tidak menjawab panggilan saya dan tidak membalas pesan saya. Kebetulan kakak ipar Anda ditangkap, jadi saya datang ke sini untuk berbicara dengan Anda. Tian Brahmashen, operasi penggantian otak hampir dikembangkan sekarang. Kita hanya perlu 1 atau 2 bulan lagi untuk berhasil mengembangkannya. Jadi jangan buang waktu dan kembalilah bersamaku. Kamu tidak ingin Anastasia tetap tinggal di sini. Di pondok jerami sepanjang waktu, kan? Memikirkan Anastasia, Adinata merasa bersalah lagi. Setelah berhasil mengembangkannya untuk Han Xiaozong dan menyelamatkan Anastasia, Adinata harus menggunakan upaya terbesarnya untuk memberi kompensasi kepada Anastasia. Adinata berkata, saya di sini bukan untuk bermain-main. Saya ingin mengambil kesempatan untuk melihat rahasia keluarga George. Sekarang, yang disebut 8 keluarga rahasia mereka pada dasarnya telah terungkap. Hanya George keluarga belum mengetahuinya. Meskipun saya tidak tahu rahasia sebenarnya dari keluarga Rose, Adinata telah meledakkan senjata cuaca. Tapi Adinata tidak tahu apa-apa tentang keluarga George. Han Xiaozong mengangguk. Baiklah, saya juga ingin tahu apa yang sedang diteliti oleh keluarga George. Bagaimana kabarnya? Dan apakah ada keuntungannya? Anne George, apakah Anda senang dengan saya? Bisakah Anda memberitahu saya 1 atau 2 kata? Adinata memutar matanya ke arah Han Xiaozong dan menggelengkan kepalanya. Tidak, dia tahu bahwa kita memanfaatkan satu sama lain dan tidak mungkin dia bisa memberitahuku. Namun, saya menemukan beberapa kertas di kamarnya, dan intuisi saya mengatakan bahwa pasti ada sesuatu yang salah dengan kertas-kertas itu. Itu bukanlah kertas biasa. Han Xiaozong berpikir sejenak dan berkata, itu hanya selembar kertas. Bahkan jika ada alam semesta di dalamnya, itu paling tidak merupakan penemuan yang tidak penting di antara penemuan besar keluarga George. Ini bukan rahasia besar. Adinata, jangan buang waktu di sini. Ayo kembali ke Tiongkok bersama dan melakukan hal-hal besar kita. Karena Han Xiaozong datang untuk mendesaknya secara pribadi. Selain itu, memang Han Xiaozong lah yang mengendalikan Diana Yandra dan memberikan bantuan besar kepada Diana Yandra. Jika tidak, mengingat sifat jahat anak buah Ye Qilin, mereka mungkin akan menganiaya Diana Yandra di pesawat yang datang. Namun, dengan Han Xiaozong di sini, mereka tidak memiliki kesempatan ini. Oke, ayo pergi. Adinata hendak pergi, tapi tiba-tiba seorang gadis pirang lembut berjalan dengan marah. Tak lain adalah putri Anne George, Thea. Bab 815. Thea, kamu naksir aku? Thea mendekat, aroma parfum Miss Dior Sweetheart menerpa wajahnya. Karena Jelita juga suka menggunakan parfum ini beberapa tahun lalu, Adinata pun akrab dengan aromanya. Dan memang ada kemiripan antara Thea saat ini dengan Jelita beberapa tahun lalu. Tidak peduli dari segi usia atau postur tubuh, mereka agak mirip. Tidak masalah, yang paling dikhawatirkan Adinata adalah gadis pirang ini akan menyukainya sama seperti Jelita. Thea menghampiri Adinata dengan marah dan berkata dengan ekspresi kesal. Ya Adinata, aku tidak menyangka kamu menjadi orang yang munafik dan kotor. Aku benar-benar salah menilai kamu. Kupikir kamu adalah badak pria yang paling berani di dalam keluarga. Terlihat bahwa kisah Adinata sebelumnya yang bertarung sendirian melawan 7 keluarga besar pasti membuat Thea sangat dikagumi. Adinata tampak tidak bersalah. Bagaimana saya bisa menjadi munafik dan kotor? Thea berkata dengan marah. Jika kamu bilang kamu tidak suka gadis muda dan suka wanita tua yang dewasa, tapi kamu memanfaatkan adik iparmu untuk berhubungan SKS dengannya setelah dia dibius. Kamu tidak munafik. Palsu. Bukankah kamu kotor? HMPH, kamu jelas-jelas menyukai gadis muda seperti kami, tapi kamu tidak berani mengakuinya. Kamu jelas-jelas berbohong untuk mendapatkan perlindungan ibuku. Kamu munafik sekali. Adinata terdiam. Ya apakah kakakmu memberitahumu hal ini? Dia tidak mengerti apa-apa, jadi dia hanya berbicara omong kosong. Hal-hal sama sekali tidak seperti yang kamu pikirkan. Thea melipat tangannya di dada dan bertanya dengan angkuh. Oke, kamu harus jelaskan kepadaku apa masalahnya. Juga, gadis seperti apa yang kamu sukai? Seperti apa kamu dan kedua istrimu?
Bagaimana perasaanmu? Katakan sejujurnya padaku. Adinata ingin berbicara, tetapi ketika dia melihat postur arogannya, itu seperti seorang tuan bertanya kepada seorang pelayan. Adinata adalah dewa, mengapa saya harus menjelaskan kepadanya? Membosankan, kenapa aku memberitahumu ini? Adinata tidak bermaksud untuk berbicara. Anda. Thea hampir kehilangan kesabarannya ketika Han Xiaozong tiba-tiba memandang Thea dengan senyum jahat dan bertanya dengan lembut. Kamu adalah putri Miss George, Thea, kan? Thea bahkan tidak melihat ke arah Diana Yandra, dan berkata dengan dingin. Kamu bukan dari 8 keluarga besar, kamu tidak punya hak untuk berbicara denganku. Sebagai putri dari keluarga George, Thea sangat sombong dan tidak menganggap anak-anak dari keluarga sekuler sebagai orang normal. Di mata orang-orang ini, orang-orang yang lahir di 8 keluarga besar berada di puncak piramida, sedangkan semua orang berada di bawah dan termasuk dalam kelas bawah. Tentu saja, lelaki tua Han Xiaozong tidak akan marah karena hal ini. Dia menoleh untuk melihat ke arah Adinata dan berkata, saudara Adinata, apakah ini Nona Thea yang kamu sukai? Mendengar kata-kata tersebut, tubuh Angku Thea tiba-tiba menjadi gugup dan wajahnya sedikit memerah. Adinata tahu bahwa Han Xiaozong akan menimbulkan masalah lagi, jadi dia segera berkata, Han Diana, jangan konyol. Kapan aku naksir dia? Han Xiaozong berkata sambil tersenyum, kamu baru saja memberitahuku bahwa kamu bertemu dengan seorang gadis bernama Thea, yang sangat cantik dan imut. Kamu juga mengatakan bahwa jika bukan karena dia adalah putri Nona George, kamu pasti akan mentraktirnya. Dia tertidur. Anda bajingan. Adinata menjadi marah dan langsung meraih lengan Han Xiaozong, mencoba memukulnya. Melihat ini, Thea segera berdiri dengan berani dan mematahkan tangan Adinata dengan pia. Adinata, bagaimana kamu bisa menyerang seorang gadis? Dan dia tidak melakukan kesalahan apapun, dia hanya mengungkapkan pikiran kotormu. Kamu tidak boleh memukulnya, aku suka keberaniannya. Thea berdiri di depan Diana Yandra. Dan Han Xiaozong dengan cepat berpura-pura takut dan memeluk Thea. Sister Thea, saya sangat takut. Saya hanya ingin Sister Thea mengetahui yang sebenarnya. Brother Adinata akan mengalahkan saya. Adinata melihat pemandangan ini dan terdiam. Han Xiaozong, seorang pria malang, memanfaatkan kesempatan ini untuk memanfaatkan Thea. Tapi Thea tidak merasa dimanfaatkan sama sekali, dan dia menganggap Diana Yandra di depannya sebagai saudara perempuan dan melindunginya. Thea berkata, baiklah, Adinata, kamu sebenarnya ingin tidur denganku. Aku akan memberitahu ibuku sekarang, Dengan mengatakan itu, Thea berjalan keluar. Dia mengira Adinata akan mengejarnya dalam ketakutan, berlutut dan memohon belas kasihan, dan memintanya untuk tidak memberitahu Miss George. Tapi ternyata tidak. Aneh, kenapa Adinata tidak mengikuti? Dan Thea sebenarnya pergi ke lab untuk mencari Anne George. Thea, kenapa kamu ada di sini? Anne George bingung saat melihat Thea. Thea mengibaskan rambutnya, seperti seorang gadis muda yang sedang memeluk musim semi, tanpa sedikit malu. Aku merindukanmu, jadi aku datang menemuimu. Dia tidak berniat memberitahu ibunya bahwa Adinata menyukainya. Namun, saat ini, seorang bawahan tiba-tiba maju untuk melaporkan. Yang mulia, Adinata baru saja berangkat dengan pesawat. Setelah mendengar ini, Thea langsung menjadi bersemangat. Apa? Dia pergi. Mengapa orang jahat ini pergi tepat ketika dia mengatakan dia akan pergi? Bu, suruh seseorang untuk menghentikannya. Dia hanya melayanimu selama 1 hari. Bagaimana bisa? Cukup. Anne George relatif tenang dan menjawab. Dia baru saja menelepon saya dan memberitahu saya tentang masalah ini. Clay menangkap Diana Yandra. Dia sedikit tidak senang dan ingin Diana Yandra mengirimkannya kembali. Thea, kamu harus memberitahu kakakmu untuk tidak memprovokasi Adinata lagi. Untungnya, tidak terjadi apa-apa hari ini. Bagaimana jika kakakmu benar-benar tidur dengan Diana Yandra? Thea mendengus dingin. Jadi bagaimana jika aku tertidur? Kakakku berasal dari keluarga tersembunyi, dan Diana Yandra hanyalah orang awam. Merupakan berkah baginya bahwa kakakku bisa menyukainya. Lagi pula, Adinata hanyalah budak keluarga kita. Apa yang bisa dia lakukan? Apakah dia masih berani main-main di wilayah kita? Anne George dengan lembut membelai rambut pendek dan sedang Thea dan berkata sambil tersenyum, Inak, kamu meremehkan kemampuan Adinata. Jika dia benar-benar marah, aku khawatir kita harus meledakkan kertas di ruangan ini untuk menghentikannya. Keduanya melihat kertas putih yang tak terhitung jumlahnya di laboratorium. Setelah beberapa saat, barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam truk tanpa pengemudi. Seorang bawahan bertanya, Biang Mulia, apakah Amerika Serikat masih memiliki truk terbanyak, Tiongkok di urutan kedua, dan Inggris di urutan ketiga? Anne George berpikir sejenak, Huaguo, kami sudah mengirimkan banyak, jadi kami tidak ingin mengaturnya kali ini. Ya, Huaguo, Jixi. Setelah Adinata menetap di Diana Yandra, dia kembali ke sini lagi untuk melanjutkan penelitian tentang operasi penggantian otak untuk Han Xiaozong. Han Xiaozong juga memimpin orang-orang untuk menyambutnya di pintu masuk gunung. Lihat para dewa. Begitu Adinata tiba,
Anak buah Han Xiaozong berteriak keras dan berlutut serempak, memberikan cukup wajah pada Adinata. Han Xiaozong juga memeluk seorang wanita cantik dari etnis minoritas dan berjalan mendekat. Itian Brahma Shen, saya sudah menunggu lama sekali. Saya harap Anda bisa melakukannya dengan benar kali ini dan berhenti berlarian sampai Anda datang. Bagaimana kalau kita pergi setelah penelitiannya berhasil?